Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tabel konsonan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Syahla Fizki Arizat, NIM 51, kemudian ada Bintang Nasi Hakim, NIM 67, dan yang terakhir ada Afita Dwi Hasanah, NIM 85. Baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Yang pertama, pengertian dari konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapat halangan. Itu menurut Keraf. Secara umum, konsonan adalah bunyi bahasa yang diproduksi dengan cara setelah arus keluar dari glotis, lalu mendapat hambatan pada alat-alat ucap tertentu di dalam rongga mulut atau rongga hidung. Selanjutnya, bunyi konsonan dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, tempat artikulasi, yaitu tempat terjadinya bunyi konsonan atau tempat bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif. Sebagai contoh, bunyi P terjadi pada kedua belah bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah, sehingga tempat artikulasinya disebut bilabal. Yang kedua ada cara artikulasi, yaitu bagaimana tindakan atau perlakuan terhadap arus udara yang baru keluar dari glotis dalam menghasilkan bunyi konsonan itu. Misalnya, bunyi P dihasilkan dengan cara mula-mula harus udara dihambat pada kedua belah bibir, lalu tiba-tiba diletupkan dengan cara keras. Maka bunyi P itu disebut hambat atau bunyi letup. Yang ketiga ada bergetar tidaknya pita suara, yaitu jika pita suara dalam proses pembunyian itu turut bergetar atau tidak. Bila pita suara itu turut bergetar, maka disebut bunyi bersuara. Jika pita suara tidak turut bergetar, maka disebut bunyi tak bersuara. Kemudian yang keempat ada struktur, yaitu hubungan posisi antara artikulator aktif dan artikulator pasif. Umpamanya, dalam memproduksi bunyi P, hubungan artikulator aktif dan pasif mula-mula rapat lalu secara tiba-tiba dilepas. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman kelompok saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Dwi Hasanah, NIM 210485. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Hala sebelumnya, yaitu klasifikasi konsonan berdasarkan cara pengucapan atau cara artikulasi. Yang pertama, konsonan hambat letup ialah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara. Kemudian, hambatan itu dilepas secara tiba-tiba. Yang kedua, konsonan nasal ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat rapat atau menutup jalan udara dari paru-paru melalui rongga hidung. Bersama dengan itu, langit-langit lunak beserta anak tekaknya diturunkan sehingga udara keluar melalui rongga hidung. Yang ketiga, konsonan paduan. Konsonan paduan adalah konsonan hambat jenis khusus. Tempat artikulasinya ialah ujung lidah dan gusi belakang. Bunyi yang dihasilkan adalah TS D5. Bunyi TS ditulis CH, sedangkan bunyi D5 ditulis dengan DG. Yang keempat, konsonan sampingan. Konsonan sampingan dibentuk dengan menutup arus udara di tengah rongga mulut sehingga udara keluar melalui kedua samping atau sebuah samping saja. Tempat artikulasinya ujung lidah dengan gusi. Bunyi yang dihasilkan L. Yang kelima, konsonan geser atau frikatif. Konsonan geser atau frikatif adalah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalan arus udara yang diembuskan dari paru-paru, sehingga jalan udara terhalang dan keluar dengan bergeser. Yang keenam, konsonan getar. Konsonan getar ialah konsonan yang dibentuk dengan menghambat jalan arus udara yang diembuskan dari paru-paru secara berulang-ulang dan cepat. Menurut tempat artikulasinya, konsonan getar dinamai konsonan getar apiko-alveolar. Konsonan ini terjadi jika artikulator aktif yang menyebabkan proses menggetar adalah ujung lidah dan artikulator pasifnya gusi. Bunyi yang dihasilkan R. Yang ketujuh, semivokal bunyi. Semivokal termasuk konsonan. Hubungan
Antar penghambat dalam mengucapkan semivokal adalah renggang terbentang atau renggang lebar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Bintang Nasi Hakim akan melanjutkan presentasi tentang bunyi konsonan. Nama-nama bunyi konsonan itu dapat disebut sebagai berikut. Bunyi bilabial, hambat, bersuara. Bunyi bilabial, hambat, tak bersuara. Bunyi bilabial, nasal. Bunyi bilabial, semivokal. Bunyi labidental, geseran, bersuara. Bunyi labiodental, geseran, tak bersuara. Bunyi spikoavealar, hambat, bersuara. Bunyi apikoavealar, hambat, tak bersuara. Bunyi apikoalvealar, nasal. Bunyi apikoalveolar, sampingan. Bunyi apikoalveolar, getar. Bunyi laminoalveolar, geseran, bersuara. Bunyi laminopalatal, nasal. Bunyi laminopalatal, paduan, bersuara. Bunyi laminopalatal, tak bersuara. Bunyi laminopalatal, geseran, bersuara. Bunyi laminopalatal, geseran, tak bersuara. Bunyi dersovelar, hambat, bersuara. Bunyi dorsovelar, hambat, tak bersuara. Bunyi dorsovelar, nasal. Bunyi dorsovelar, geseran, bersuara. Bunyi laringal, geseran, bersuara. Bunyi hambat, glotal.